Om Swastiastu. Ratu Sri Begawan Putra Nata Wangsa Pemayun Sanedahat Subagni Titiang Sane Wangyang Titiang, Bapak Wakil Gubernur Bali, Ketua DPD Provinsi Bali atau yang mewakili, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Bendesa Agung Majelis Desa dan Provinsi Bali, Ketua Forum Perbekal Sebali, Bupati Wali Kota Sejabak Bali, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali, Rektor Perguruan Tinggi Miwah Kepala Sekolah SMA SMK Sejabak Bali, Pimpinan Instansi Pusat dan Daerah Sane Wenten Ring Sejabak Bali, para titi miwah krama Bali sane tresna sihin titiang. Melarapan nantuk asung kete wadu nugraha hiang widiwase rahina mangkin anggar kliwon tampil tanggal 28 Februari 2023 iraga Presiden Masa Duajeng ring acara penutupan bulan Bahasa Bali warsane mangkin ngangganin pemerintah Provinsi Bali titiang ngaturang swasti prapte antuk pengrauh idedane para atiti sarang sami niki mecihna nayake praja ring Bali sampun mesikian pikayun ring usaha nguerdiang ngelestariang lan limbakang basa aksara miwah sastra Bali. Malipisan titiang negesang dari 34 provinsi di Indonesia, cuma Provinsi Bali yang melaksanakan bulan Bahasa Bali setiap tahun. Dan ini sudah tahun kelima di masa kepemimpinan Titiang sebagai gubernur bersama Bapak Joko Kesukawati sebagai wakil gubernur. Puniki nenten liang sangkaning pemerintah Provinsi Bali uning ring kautaman basa Bali pinake basa ibu krama Baline ring unteng basa Baline wenten tata krama sane inggil pengrasa sane dalem tur kaurahan sane utama sane pini mabuat pemerintah Provinsi Bali maut saha napasin wicara kepunahan bahasa Bali nenten wantah ring wacana sakewanten sampun mamurti dados laksana. Kalau dulu wacana ngajegang Bali, kalau sekarang tindakan ngajegang Bali dengan kebijakan dan regulasinya, peraturan daerah dan juga peraturan gubernur bahkan surat edaran. Titiang angayu bahagia miraga pesadok prawartake acara santukan bulan Bahasa Bali Presiden memargi antar sida sidani don. Matur suksema majeng ring krama Bali sami duaning pemargi bulan Bahasa Bali sane kaunggahang ring peraturan gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 wantah matutujon ngelestariang bahasa Bali pinake bahasa ibu bahasa kemulaning krama Bali puniki makecihna igung kayun pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten kota, desa adat miwah krama Bali sejroning nitenin pemargi ngrakse ngelimbakang miwah ngawi gunayang bahasa aksara lan sastra Bali mangde setate rajeg tur dados huluni budaya Bali dahat garjite manah titiang rikale miraga sumuyub semeton krama Bali nyangre bulan Bahasa Bali warsani puniki ring wewengkon Banjar desa kecamatan sekolah kantos ring kabupaten miwah kota sami nyangre tur ngemiletin acara bulan Bahasa Bali
puniki Cina sematon Bali kantun eling ring kewentenan tetamian leluhur mewah lelangit Bali. Jadi tadi saya dengar laporan Pak Kadis mengenai pemerintah kota, kabupaten, desa adat, desa, kelurahan, dan sekolah yang menyelenggarakan bulan bahasa Bali. Titiang mengulang malih. Kita punya desa adat di Bali 1493. 1451 atau 97% sudah melaksanakan. Tapi tadi ditambah, hari ini nambah lagi 21 yang sudah melaksanakan. Per hari ini selesai penutupan. Berarti tinggal 21 desa adat lagi yang bukan belum, tidak melaksanakan. Karena kalau belum kan besok masih bisa, sekarang udah ditutup, jadi sudah belum lagi, tidak. Nanti Kadis PMA panggil desa adatnya ini. Coba di data 21 desa adat ini desa adat di mana dan di kabupaten kota mana itu. Pak Kadis panggil, diinterogasi langsung. Kenapa tidak melaksanakan bulan bahasa Bali gitu. Kalau nggak jelas biar menghadap gubernur. Harus begitu sekarang. Untuk desa dari 636 desa 631 atau 99% sudah melaksanakan. Tinggal 5 desa atau 1% yang belum lapor atau tidak melaksanakan. Itu Pak Kadis PMD mana? Yang 5 ini bagaimana nasibnya? Memang tidak melaksanakan? Tidak melaksanakan. Nanti Pak Kadis panggil juga. Yang 5 lagi. Tapi kalau melihat persennya, desa dinas itu 1%, hanya 5 yang tidak melaksanakan. Yang desa adat 3%. Kurang 1,5%. Karena sudah 21 tadi bertambah. 1,5 versus 1%. Beda-beda tipis. Tipis pun, sedikit pun tetap tidak baik buat orang Bali. Seharusnya semuanya bersemangat. Itu tidak ada desa adat, tidak ada desa yang tidak menyelenggarakan bulan bahasa Bali. Buktikan ira genak Bali. De nyatu genak Bali. Kuala sing bisa berbahasa Bali, sing menyelenggarakan bulan bahasa Bali. Ini harus kita berikan peringatan dan teguran keras nih Pak Kadis PMA dan Kadis PMD. Kelurahan dari 80 kelurahan 48 melaksanakan, 29 belum lapor. Pak Kadis PMD bagaimana yang 29 ini? 29 memang tidak atau sudah lapor lagi? Belum lapor. Ya. Tapi yang sudah pasti 3 tidak melaksanakan kelurahan. Panggil juga yang 3 kelurahan ini. Ya. Saya dengar 3 kelurahan ini ada di Jemberana ya, di Jemberana sama di semua Jemberana. Ya. Jengnya udah dijeng panggil. Titiang juga perlu mempertegas data tadi itu menjadi lebih jelas. Dari 636 desa, 184 desa melaksanakan bulan bahasa secara mandiri, sendiri dia. Yang
435 desa atau sekitar 68% itu bersinergi, berkolaborasi dengan desa adat bareng-bareng. Ya. Ini bagus. Ya. Bagus juga begitu. Ya. Mandiri lebih bagus lagi gitu. Artinya betul-betul punya tanggung jawab. Gitu. Dan kita juga melihat anggaran pendapatan dan belanja desa itu total per hari laporan Pak Kadis PMD tadi 8,1 miliar totalnya yang dialokasikan untuk kegiatan bulan bahasa Bali oleh desa. Ada yang mandiri, ada yang kolaborasi. Ada juga sokongan dari pihak ketiga 208 juta. Ya. Jadi sudah mungkin cari sumbangan ke sana kemari gitu. Bagus lah. Ya. Kemudian mengenai kelurahan, secara mandiri itu ada 11 kelurahan yang melaksanakan dan 37 kelurahan melaksanakan dengan kolaborasi sinergi bersama desa adat. Dan memang kelihatan juga dari anggaran yang dikeluarkan sedikit, total 309 juta. Pihak ketiga memberi sumbangan 900.000. Dan dari alokasi anggarannya itu Kota Denpasar 1,9 miliar, paling tinggi. Tepuk tangan untuk Denpasar. Buleleng 1,37 miliar. Tepuk tangan untuk Buleleng. Ada wakil dari Buleleng? Bapak jabatan apa? Hah? Kadis Kebudayaan. Karangasem 1,303 miliar. Tepuk tangan untuk Karangasem. Bangli 1,1 miliar. Meskipun kecil dan sedikit, 1 miliar lebih juga anggarannya. Tabanan 685 juta. Belum semangat, nanti saya perintah bupatinya. Gianyar 633 juta. Klungkung 510 juta. Badung 390 juta. Jembrana paling kecil 202 juta. Tepuk tangan juga walaupun kecil. Kemudian untuk SMA SMK, kalau saya berpatokan pada data Pak Kadis Pendidikan tadi, itu mudah-mudahan laporannya benar ini per sore tadi. Semua SMA SMK SLB negeri menyelenggarakan bulan bahasa. Itu. Tepuk tangan. Swasta dari 177 sekolah, 71 yang melaksanakan, 89 tidak melaksanakan. Dan belum melapor lagi 17 sekolah. Nah, itu. Ratu dan Sarang Sami, Titiang mengikuti ini di lapangan. Karena Titiang kebetulan selain gubernur juga pimpinan partai. Ya. Punya grup praksi, baik praksi provinsi, kabupaten, kota, sebalik sampai ke tingkat kecamatan. Jadi ramai yang nge-share kegiatan di masing-masing desa adatnya. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, penyelenggaraan bulan bahasa Bali yang kelima ini jauh mengalami kemajuan dibandingkan dengan tahun pertama 2019, tahun kedua 2020, 2021, 2022 pandemi. Ya. Dilakukan tidak semeriah saat ini. Tahun ini kelihatan betul sangat hidup di tingkat desa dan desa adat masyarakat kita. Tepuk tangan untuk semua desa adat
desa, kelurahan, dan sama SMK. Tapi kampus saya belum mendata ini. Kampus juga harus menjadi objek perhatian kita. Pak Kadis Pendidikan mana? Pak Kadis Pendidikan nggak ada. Jadi harus dicek juga perguruan tingginya. Semua institusi harus tertib, disiplin, itu mengikuti kebijakan pemerintah Provinsi Bali. Harus semua patuh untuk tujuan yang baik. Kita semua harus tertib, disiplin, dan tanggung jawab di dalam menjalankan kebijakan yang baik ini. Gitu. Karena itu Titiang betul-betul merasa bahagia sekali gitu melihat di desa-desa mengirim video, mengirim foto anak-anak nyurat aksara Bali di lontar. Kemudian pidato bahasa Bali. Kemudian berdebat bahasa Bali. Dan ternyata yang mengikuti ini tidak hanya masyarakat Bali dalam tanda kutip beragama Hindu, tapi juga umat yang lainnya. Seperti tadi ada umat Islam, bahkan anak sekolah beragama Islam tadi yang luar biasa, juara 1. Tepuk tangan untuk anak yang tadi itu. Karena memang ini bukan agama. Bahasa Bali ini bukan agama. Bahasa Bali, kearifan lokal Bali, budaya Bali. Jadi apapun agamanya itu tidak masalah. Memang bagus untuk semua kita jalankan secara bersama-sama di Bali. Ini satu kemajuan luar biasa saat ini yang kita lihat. Dan inilah menurut Titiang kita memasuki satu arus modernisasi, tapi kita tetap mampu dengan kokoh menjaga berbagai unsur budaya yang kita punya. Bahasa Bali, aksara Bali, sastra Bali, busana adat Bali. Nah begini kan keren begini. Dia membajut, membusana tawah-tawah. Kalau begini kan lain. Kalau sudah begini berbusana Bali, berbahasa Bali, pasti di masyarakat itu teduh. Sejuk dia, adem dia. Pasti tidak ada yang niat berantem. Lek artinya busana Bali berantem tengah jalan. Kan gitu dia. Jadi sangat berkepribadian. Sangat santun, elegan. Titiang waktu acara G20, selama acara G20 selalu pakai busana adat Bali. Waktu nyambut para tamu negara, kepala negara, waktu melepas tamu negara, kepala negara selalu berbusana adat Bali. Dan menjadi perhatian dari para kepala negara. Beliau nanya, Bapak Gubernur ini busana apa? Saya bilang ini full dressnya Bali. Pakai doang suku. Ini busananya Bali, orang Bali. Kalau situ full dressnya pakai jas, pakai dasi. Kalau di Bali ini full dressnya. Nah, itu. Apa komennya? Satu, kualitas, kedua, elegan. Itu bilangnya. Sangat elegan. Sangat bagus tampilannya. Padahal gubernurnya kan kecil badannya. Gitu. Mungkin dilihat songketnya yang bagus dipakai.
Gitu. Kemarin juga waktu kick off meeting World Water Forum di Convention Center Jakarta, Titiang berbusana adat Bali. Menjadi perhatian serius juga para peserta semua dari berbagai negara. Itu ditanyakan, ini apa? Saya bilang busana Bali. Ya, sangat disukai. Saya senang sekali melihat busana ini. Dan saya tanya, bagaimana di negaranya? Ada negara-negara memang juga yang menggunakan busana lokalnya. Itu yang punya, ada yang juga tidak. Karena itu menurut Titiang, kita harus terus maju, bergerak ke depan, mengikuti arus kemajuan perkembangan zaman, semaju-majunya, setinggi-tingginya, tapi kita tetap harus menjaga kearifan lokal kita. Itu. Karena kita memiliki warisan adiluhung yang luar biasa diberikan oleh leluhur kita. Hanya tinggal melaksanakan saja. Tidak membuat satu pengetahuan baru. Hanya melaksanakan. Kalau hanya melaksanakan tidak sanggup, itu kebangetan. Kebangetan. Dan kita harus berani tampil dengan menunjukkan identitas, karakter, jati diri original kita, genuinnya Bali. Gitu. Boleh kita bangga dengan teknologi luar, tapi kita pun harus lebih membanggakan apa yang kita punya di Bali ini. Apa yang kita punya di Bali ini semua, alam beserta isinya, itu harus menjadi kebanggaan kita. Menjadi laku hidup kita secara total. Itulah sebabnya ring galahe sekadi mangkin, wenten atur pawungun titiang ring kramo Bali sami. Sampunang wantah ring bulan basa Bali kemanten sumuyub nidabdabin basa aksara miwas sastra Bali. Titiang lunas mangde dedane sarang sami serahin nganggen basa Bali, ring keluarga, ring genah pekarian, ring sekolah, napi malih ring acara-acara sani mepaiketan ring adat Bali. Pemakas ngiring serahin wacan aksara Bali, mangde nyansan akeh sani waged, melajahin pustaka lontar miwah sastra druene. Saking pustaka miwah sastra punika suluh kauripane Presida Galang Apadang Kakeniang. Jadi jangan cuman karena ada bulan bahasa rame-rame cepat belajar bahasa Bali. Jadikanlah bahasa Bali itu sebagai satu laku kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada. Di sekolah, di rumah, di masyarakat. Tapi ketika harus belajar bahasa Inggris, ya belajar bahasa Inggris. Harus belajar bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Di luar itu gunakanlah bahasa Bali. Gitu maksudnya. Di pertemuan-pertemuan internasional sekarang semua pembicara itu menggunakan bahasa negaranya masing-masing. Kita juga di Indonesia punya undang-undang. Di setiap pertemuan internasional menggunakan bahasa Indonesia supaya kita itu sederajat dengan negara-negara lain dalam hal berbahasa. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, sama. Itu. Karena itulah ini perlu terus dijadikan sebagai cakap-cakap sehari. Ampunang lek mabasa Bali
ampunang med bahasa Bali, apalagi sampai meninggalkan bahasa Bali. Nah, itu harus bangga kita dengan bahasa Bali. Itu. Dan Bali-Bali yang lainnya, jeruk Bali, salak Bali, beras Bali, manggis Bali, poh Bali, uyah Bali, arak Bali, siap Bali, babi Bali, sapi Bali, mekejang Bali, sarwo Bali. Dan branding Bali ini entah siapa yang memulai, itu mendunia. Bukan kita yang meng-create branding Bali ini. Seingat saya, sejak saya lahir pun memang sudah terkenal yang namanya produk-produk semuanya Bali. Beras Bali semua, Bali. Asanange keweh nepukin nelenan. Maka jangan sarwa Bali, jagaman suba Bali, jag terkenal suba ya gitu. Budaya apalagi itu. Karena itulah ini harus kita jaga betul ini. Titik yang perlu menyampaikan bahwa dalam percaturan global antar negara ke depan itu akan terjadi persaingan yang makin ketat dan makin kompetitif. Semua negara akan memproteksi negaranya, baik politik, ekonomi maupun sosial budaya. Semua akan memproteksi urusan domestiknya masing-masing, menjaga kebutuhannya, keseimbangan kebutuhan yang ada di negaranya masing-masing. Itulah sebabnya Titiang menyadari Bali kita harus kelola betul dengan upaya keras memproteksi Bali ini, agar Bali ke depan, anak cucu kita ke depan bisa survive, bisa tetap eksis berkelanjutan sepanjang zaman dalam situasi apapun. Kita harus punya satu arah kebijakan untuk memastikan Bali ini berabad-abad ke depan itu harus tetap ada. Tidak sekedar ada, tapi ada, survive, kemudian berkualitas dan berdaya saing. Ingat meniki, Gumi Bali niki wilayahnya kecil, cuma 5.646 km persegi. Ada 4,3 juta penduduk di Bali ini, tersebar di 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 636 desa, 80 kelurahan, dan 1.493 desa adat. Pertumbuhan penduduk Bali itu lebih sedikit dari 1%. Kalau ini stagnan pertumbuhannya terus 1% per tahun, maka 100 tahun ke depan penduduk Bali itu bertambah 4,3 juta. Jadi 100 tahun ke depan penduduk Bali itu kira-kira 4,3 juta kali 2 minimum. Kita akan meningkatkan pertumbuhan penduduk ini. Tidak stagnan tetap konstan 1%, jangan. Karena kalau bisa punya 4 anak. Supaya nyaman dan ketut itu terjaga. Tapi kalau nggak bisa jangan dipaksa. Jangan pula karena nggak bisa 4 anak nambah istri, nggak boleh. Kudu ya ada rezeki dadu kawa. Upayakan 4, kecuali udah nggak bisa karena umur. Itu kan gitu dia. Sehingga berbagai unsur budaya kita ini itu terjaga dengan baik ke depan. Dalam konteks itulah kita berpikir 100 tahun ke depan,
Kalau dibandingkan dengan Titiang makin ini di tahun 2023 abad ke-21. Abad ke-21 nih. Kalau ditarik ke titik nolnya berarti udah 21 abad, 2100 tahun. Bagaimana cara kita bisa survive dari 0 sampai 2100 tahun? Inilah yang menginspirasi saya harus memikirkan paling tidak 100 tahun ke depan. Sudah harus didesain bagaimana Bali ini ke depan. Ini yang sedang merancang agenda untuk membuat desain bagaimana 100 tahun Bali ini ke depan. Jumlah penduduk sekian, bagaimana kebutuhan ruang untuk rumah, bagaimana kebutuhan untuk makan, bagaimana kebutuhan kita untuk minum, mandi, nyuci, kan gitu. Kan kita harus bisa makan dan harus bisa minum. Berarti air harus selalu ada, sumber makanan harus ada, dan kita harus punya energi untuk nyala lampu. Kita harus punya transportasi, mobil, punya rumah, punya pakaian, dan punya pendapatan yang meningkat. Tapi wilayah kita tetap tidak bertambah. Inilah yang memerlukan satu arah kebijakan dalam situasi yang makin kejepit. Tapi kita Bali ini 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan bahkan harus memastikan kita ini bisa eksis dan survive serta bisa berdaya saing. Tidak perlu mengungkapkan ini karena yang berkepentingan terhadap Bali ini banyak. Ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan sosial budaya, dan agenda terselubung lainnya. Sebagai orang politik, kita yang paham betul ini. Makanya kita harus solid di Bali ini semua. Kompak kita semua di Bali. Semua unsur masyarakat, berbagai komponen masyarakat, pemerintahan, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa-desa, dan sampai ke bawahnya. Kita harus guyup. Hanya dengan cara itulah kita akan bisa menata Bali ini ke depan secara bersama-sama, mewariskan tatanan kehidupan untuk generasi mendatang, anak cucu kita ke depan. Enggak gampang. Enggak gampang. Itulah sebabnya kita sekarang betul-betul memikirkan ini dengan sebaik-baiknya. Supaya apa yang kita nikmati, kita rasakan hari ini dan ke depan itu dapat kita jalankan kembali. Itu dia. Enggak gampang deh. Karena itu memang memimpin Bali ini sing dadi gati ngawal-ngawal. Harus cermat, harus paham untengnya Bali. Niskala sekali, bukan sekali saja, niskala. Sehingga betul-betul kita bisa menyatu dengan alam untuk menjaga Bali ini ke depan secara niskala dan sekali. Nah, itu. Supaya semua adik-adik sekarang ini, yang muda-muda ini ke depan hidupnya lebih sehat, lebih bahagia, dan umurnya lebih panjang. Kalau makanannya sehat, berkualitas, airnya bersih, berkualitas, udaranya bersih, berkualitas, maka kita akan lebih sehat. Kualitas kehidupan kita akan meningkat, umur kita akan panjang. Kalau sekarang umur rata-rata 74 tahun, nanti kalau bisa kita rata-rata 80 tahun. Bagaimana
menjalankan kehidupan ini, ekosistem dijaga dengan baik supaya umur kita lebih panjang. Ratu dedane sareng sami sane dahat kusumayan titiang wantah kadi asapunika mungguing sembrama wacana sane persidek aturan titiang pinake wasananing atur titiang aturan para mesuksema ring perwarta ke acara pemerintah kabupaten kota, bendesa adat, parbekel, lurah, kepala sekolah, talering krama Bali sami sanengawinang bulan basa Bali warse puniki preside memargi antar. Majeng ring semeton sane molihang Jayanti ring acara wimbekare titiang ngaturang rahajeng antuk napi sane sampun kapi kolihang. Majeng ring sane durung polih tincapang malih mangdering galahe sane jagirau presiden dados Jayanti. Jadi kalau sekarang belum dapat juara, tahun depan dari sekarang siapkan diri supaya dapat juara. Untuk yang dapat juara sekarang, Titiang mengucapkan selamat. Terutama sekali bagi dua tokoh kita, Bapak Gede Sude dan Bapak Gede Bagus Gede Agastya. Sematawang Titiang ring peradah rumun atas pencapaiannya, dedikasinya selama ini. Lumayan dapat pin emas dan uang tunai 100 juta. Lumayan. Salam sama Pak Gus Agastya. Dan mudah-mudahan beliau sehat. Panjang umur. Tumben yang lihat tadi di foto. Sahabat lama. Ring sane poleh pargan baliket tinugraha mautama titiang taler ngaturang rahajeng mugi-mugi yase keti ring bage basa aksara miwasa terbali preside keanggen tetuladan oleh Ramo Bali pamakas Yohanu Durene Sami. Adik-adik semua yang muda-muda ini belajarlah dari para senior kita yang tadi itu, bagaimana menekuni aksara Bali, bahasa Bali, dan sastra Bali. Titiang juga terus belajar. Karena Titiang uling 9 di desa gunung, bahasanya bukan bahasa Bali, bahasa Sembiran. Itu jadi sehari-harinya di Sembiran itu berbahasa Sembiran, bahasa lokal Sembiran yang hanya dimengerti oleh orang di Sembiran. Iya. Ini juga harus dipelihara ini. Karena ini bagian daripada unsur kekayaan budaya Pak Kadis, bahasa-bahasa lokalan di desa itu jagain juga. Sembiran, mana lagi. Biasanya desa-desa kuno di pegunungan itu punya bahasa sendiri dia. Jadi tolong dijaga nih Pak Kadis, diinventaris bahasa-bahasa Bali, jangan sampai punah yang lokalan desa itu. Melarapan untuk nguncarang Om Awigena Mastu Nama Sidem bulan bahasa Bali penyelenggaraannya yang kelima ini Titiang tutup dengan resmi sampai bertemu tahun 2024 yang akan datang. Doakan ya supaya kami berdua sehat selalu bersama keluarga, harus gitu supaya sehat semua. Supaya bisa lagi, karena masih banyak agenda besar yang harus Titiang laksanakan di Bali ini. Banyak yang sudah dicapai, banyak juga yang belum dilaksanakan. Kalau di bidang budaya sudah dilihat semua, kita rasakan sama-sama. Tapi di bidang infrastruktur, sarana prasarana, pembangunan, pelindungan kawasan suci Besakih, Astungkare minggu ini selesai. Tanggal 6 Maret akan diplaspas dan 11 Maret
Mudah-mudahan tidak ada halangan diresmikan oleh Bapak Presiden. Sehingga pada saat Pujo Bali Ide Betara turun kabeh nanti besakih itu sudah beda. Beda betul. Siapa yang belum ke sana coba angkat tangan. Baduh, liugati konen kemana? Ya, harus ke sana lihat apa yang terjadi di sana. Bandingkan dulu dan saat ini. Kemudian jalan shortcut Singaraja Mengui sudah hampir selesai. Siapa dari Beleleng? Dari Beleleng. Sekarang kalau dari Beleleng ke Denpasar jauh lebih cepat sudah dan nggak pakai mules. 3 pelabuhan Sanur, Sampalan, Bias Menjul selesai. Sudah bagus sekali. Bendungan 2 di Tamlang dan di Sidang. Tamlang sudah selesai diresmikan Bapak Presiden 2 Februari lalu dan Bendungan Sidang selesai akhir tahun ini. Pusat Kebudayaan Bali sedang proses penyelesaian pematangan lahan. Astungkara Juli mulai dibangun. 15 fasilitas pentas seni tradisi dan seni modern ditambah 12 museum tematik akan dibangun serentak. Astungkara 2024 Desember selesai. Sehingga Pesta Kesenian Bali bulan Juni 2025 Astungkara Gubernur Bali periode yang kedua sudah kita laksanakan di Klungkung. Keren. Udah luar biasa isinya itu nanti. Juga pembangunan tol Jagat Keti Gilimanuk Mengui sedang berjalan. Dan masih banyak lagi pembangunan infrastruktur agar Bali ke depan ini semakin mudah infrastruktur dan transportasinya berkualitas dan berdaya saing. Sehingga mudah kita bepergian, tidak macet seperti sekarang ini. Itulah yang perlu kita sampaikan. Sekali lagi matur seksema putang cicang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Merdeka! Wah, kurang mantap. Merdeka! Kurang kompak. Merdeka!